ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan di sore hari ini. Kasih-Nya yang sejati, kasih yang tulus, dan kasih yang indah hanya dapat kita temui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karya terbesar, angkat pujian ini bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Karya terbesar. mencintai, memelihara setiap hidup kami.
anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu. Baik kami yang berada di rumah maupun kami yang berada di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama melayani Engkau. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika hidup kita penuh dengan sukacita dan berkat-berkat yang mengalir, kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita sedang bersusah hati dan musibah datang silih berganti, apakah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik? Mari kita mau katakan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Engkau sangat baik,
anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini kita kembali boleh datang di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita juga boleh memuji nama Tuhan. Dan kemudian kita akan belajar firman Tuhan. Mari ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah kita. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan itu bagi setiap kita. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita mau duduk diam di kaki Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang di dalam doa, mohon hikmat daripada Tuhan, hikmat pimpinan daripada Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia, atas pemeliharaan-Mu yang sungguh-sungguh sempurna di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur hari ini boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, membawa syukur kami di hadapan-Mu. Hari ini kami juga mau belajar firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan kami mau dengar isi hati Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau belajar menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, tema perenungan kita hari ini adalah tampak baik. Tampak baik. Sebagai dasar perenungan kita, saya mengajak setiap kita membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku Tuhan telah menolaknya. Perhatikan selanjutnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Selanjutnya satu bagian lagi dari Matius pasal 23 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca mulai dari ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, kata Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, perhatikan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Garis bawahi di sini, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan setiap hari, kemudian kita merenungkannya, dan terlebih lagi yang sungguh-sungguh sedia menghidupi, melakukan firman itu di dalam keseharian setiap kita. Saudaraku, apa yang tampak di hadapan kita, apa yang tampak di depan mata kita, terlihat oleh mata kita, sesungguhnya belum tentu sama dengan kenyataan ketika kita tidak melihatnya secara langsung. Yang kelihatan ini loh, sesungguhnya terkadang tidak sama dengan kenyataan ketika kita nggak melihat. Berbeda. Misalnya,
Ada sebuah artikel mencatat demikian, pada tahun 2008, jadi 2008 yang lalu, ada seorang pemenang kontes kecantikan, putri-putrian begitu ya. Seorang pemenang kontes kecantikan Hispano-Americana ya, yang bernama, ini namanya bagus sekali, namanya cantik, Laura Elena Ziga Huiza. Dia seorang pemenang kontes kecantikan, tentunya cantik ya, cantik. Dia ditangkap polisi. Ditangkap polisi Meksiko, kenapa? Karena dia kedapatan membawa puluhan gram narkoba dan senjata api rakitan. Ketika dia pergi dengan pacarnya, kedapatanlah, tertangkap tangan lah istilahnya. Tertangkap tangan sedang membawa, banyak sekali, puluhan gram narkoba dan senjata api rakitan. Cantik dia, tetapi gelap kehidupannya. Yang tampak di panggung, tampak oleh orang banyak, dia adalah juara kontes kecantikan. Tapi kehidupan di balik itu, ketika dia tidak di panggung, tidak dalam sorotan orang, ya pengguna narkoba, dan dia kecanduan. Sosok yang lainnya bernama Tara Conner. Dia seorang pemenang Miss USA tahun 2006. Wow, ini dia. Tentunya dia cantik juga. Dicopot gelarnya, kenapa? Sekali lagi karena kedapatan sebagai pecandu narkoba. Hobinya pergi ke diskotik dugem malam-malam, dan dia terlibat seks bebas. Saudaraku, ketika kita hanya menilai kecantikan, sesuatu yang luar biasa dari tampilan luarnya, maka kita akan sering jatuh di dalam apa? Kecewa. Loh, kok enggak sama? Enggak sama dengan apa? Penampilannya. Loh, dia cantik loh. Loh, masa dia begitu? Masa dia terlibat narkoba? Enggak percaya. Kenapa? Karena yang kita lihat di depan mata kita luar biasa cantiknya. Wah, mempesona. Seperti contoh juara kontes kecantikan tadi. Apa yang mereka lakukan saat tidak menjadi pusat perhatian lagi? Apa yang mereka lakukan? Perilaku buruk, kebiasaan buruk, gaya hidup rusak dan busuk seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, kita diajarkan bahwa yang lebih penting adalah ketika tidak ada orang itu loh, apa yang kita lakukan? Matius 23, 2-7, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Kenapa? Karena lebih mementingkan bagaimana pandangan orang banyak, bagaimana terlihat oleh orang banyak, terlihat luar biasa, terlihat begitu kusuknya berdoa, terlihat begitu salehnya, tetapi kehidupannya di balik itu ketika tidak dalam pandangan orang, tidak dalam sorotan orang, luar biasa jahat. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk apa? Tidak fokus kepada sesuatu yang tampil di luar, kelihatan oleh mata kita. Fokus Tuhan adalah apa yang ada di dalam diri setiap kita. Tidak seperti orang Farisi yang dalam bacaan kita tadi. Sungguh begitu sepertinya taat melakukan detail agama, detail Taurat. Tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan itu hanya supaya kelihatan oleh orang. Mereka tidak melakukannya, tidak mempraktekkan dengan sungguh. Kerinduan Tuhan adalah kita memiliki hidup serupa dengan Tuhan. Dia kasih, dia penuh kasih, dan dia mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Tidak cuma sekedar ngomong kasih, tapi tidak melakukan. Orang Farisi, dia tampil begitu seperti orang yang luar biasa mengasihi Tuhan, tapi hatinya enggak. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita dan dia membuktikan kasihnya. Tidak cuma sekedar, ya aku mengasihi engkau, tanpa praktek. Tampak di luar sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan sekedar tampak baik, tapi luar dalam sungguh-sungguh baik. 1 Samuel 16:7 tadi mengatakan bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, bukan seorang yang gagah, yang tampan, yang pintar, itu yang dipilih Tuhan. Hatinya ini loh. Hatinya kepada Tuhan enggak? Hatinya sungguh-sungguh enggak? Ataukah semua itu bohong? Singkat kata, munafik.
Tuhan menghendaki setiap kita memiliki kehidupan di luar tampak bagus, hati kita bagus. Hati kita bagus, hati kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan dan kita mempraktekkan di dalam keseharian kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita itu tidak pernah meminta kita untuk apa? Bersaing menjadi yang terbaik di dalam penampilan, hanya penampilan. Allah kita tidak pernah mengajarkan kita untuk apa? Pokoknya tampil bagus, tampil bagus, tampil bagus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bukan menjadi seorang jemaat yang kemudian wah paling rutin datang beribadah, tetapi sesungguhnya dalam hatinya nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya mencari apa? Popularitas, supaya terkenal, supaya dilihat orang, wow, penampilannya luar biasa, wow, sungguh pelayanannya, wow, di depan, wow, wow, dan wow. Tapi hatinya, sungguhkah dia melakukan untuk Tuhan? Tuhan juga tidak menghendaki kita dikenal sebagai aktivis di gereja, tetapi kita tidak punya relasi yang baik dengan keluarga kita. Kita mengatakan mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, orang memandang kita luar biasa. Tetapi bagaimana kehidupan kita dengan keluarga kita? Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita dengan orang tua kita? Bagaimana kehidupan kita dengan sahabat kita? Sungguhkah kita, katakan tadi, apa yang dilihat di depan itu sama dengan hati kita? Sama dengan apa yang kita praktekkan ketika orang tidak melihat kita. Ketika kita di mimbar di gereja, ketika kita dilihat orang, dan ketika kita ada bersama dengan keluarga kita. Sama enggak kita? Sungguh-sungguhkah kita mengaplikasikan kasih Tuhan itu? Kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. Sungguhkah kita juga belajar mengasihi keluarga kita? Ataukah kita di gereja aku mengasihi Tuhan, tapi kita di keluarga menjadi sosok yang kasar, tidak peduli dengan keluarga. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah menginginkan kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita di dalam menjalani kehidupan kita seturut firman Tuhan, bukan sekedar pura-pura, hanya kelihatan tampil bagus, tapi di dalam busuk buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat dengan keseharian putra kami. Dalam satu hari saya bisa berkali-kali mendengar celetukan putra kami yang baru duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Celetukan yang dilontarkan dia itu terkesan sambil lalu. Kadang-kadang sambil main games gitu. Terkadang dia juga sambil makan, tiba-tiba dia nyeletuk. Bahkan ketika dia di kamar mandi, ketika dia sedang mandi, dia bisa melontarkan celetukan yang terkadang menggelitik hati saya atau bahkan membuat saya terharu. Dia bisa tiba-tiba berkata demikian, "Mama, I love you so much." Dia katakan demikian. "Because Mama so beautiful." Katakan demikian. "So cute." "So baik banget, Ma." Tapi terkadang dia berkata demikian, "Mama, I love you so much because Mama so gendut." Dia katakan demikian. Nah, kata terakhir ini, saudaraku, bukan dimaksudkan untuk menghina mamanya atau merendahkan mamanya. Bukan untuk menghina saya atau merendahkan saya. Tetapi bagi putra kami, bagaimanapun bentuk fisiknya mama, bagaimanapun mama itu seperti apa di pandangan orang, mama adalah paling baik sedunia bagi dia. Paling cantik sedunia. Dia mengenal siapa mamanya. Mungkin orang katakan, wah, Buyun itu gendut, Buyun itu tidak langsing, Buyun itu tidak cantik dan sebagainya. Tapi bagi putra kami, dia mengenal mamanya seperti apa. Dia merasakan kasih dari mamanya. Mama so beautiful, Mama so cute, Mama so gendut. Tetapi dia memeluk mamanya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dia merasakan kasih itu. Tidak pandang mukanya mama seperti apa, tetapi dia mengenal hati mamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, sedemikian juga dengan kehidupan setiap kita. Tuhan itu kenal siapa kita. Tuhan itu tahu siapa kita. Seperti apa Bapa kita itu, Tuhan kita, Allah kita itu mengenal kita. Karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk apa? Setia datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengoreksi kehidupan kita, menilai setiap kehidupan kita. Sudahkah? Ini loh, hatiku, hidupku sesuai dengan maunya Tuhan.
Dan Tuhan berkata, wow, kau anakku yang luar biasa. Aku mengenalmu, engkau sungguh-sungguh mengasihiku, engkau mempraktekkan firman-Ku dalam keseharian. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menghidupi firman Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita itu sungguh-sungguh Tuhan kenal. Supaya terpancar keluar, kita sungguh mengasihi Tuhan dan kita sungguh mengasihi orang sekitar kita, menghidupi firman Tuhan, bukan seperti orang Farisi, baik di depan, busuk di dalam. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah aku Tuhan. Lihatlah aku apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kita mohon kepada Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Sudahkah aku hidup seturut firman-Mu? Aku tidak mau seperti orang Farisi yang munafik. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu, menghidupi firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan Kau mendapati aku, anakku ini sebagai anak yang Kau kasihi, berkenan, menyenangkan hati-Mu. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami untuk boleh menghidupi firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami pelajari hari ini, kami menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami rindu Kau dapati kami sebagai anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Tuhan yang munafik, tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Apa yang tampak di luar itu sesungguhnya juga sesuai dengan apa yang di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang rela berkorban untuk kami, menyelamatkan kami semua. Kami ingin memberi yang terbaik buat-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami ingin menaikkan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Namun ku ingin memberi dengan suka
kami, selidiki hidup kami. Kami rindu memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dalam hati kami itu sungguh terpancar keluar menjadi berkat bagi sesama kami. Apa yang tampak oleh orang, itulah yang ada dalam hati kami. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi sesama, dan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh tertanam dalam hati kami menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami hari ini juga datang kepada Tuhan yang membawa kerinduan hati kami kepadamu. Biarlah Engkau juga menilik hati kami, Engkau menilik keluarga kami masing-masing, Engkau menyatakan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Ibu-ibu, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, dengan segala pergumulan kehidupan mereka, dengan segala macam tantangan kehidupan mereka, biarlah mereka Kau dapati setia Tuhan sampai akhir hidup mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Engkau menjawabnya. Memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit biarlah Engkau menjamah. Berikan kesembuhan kepada setiap mereka. Mereka yang dalam kekurangan, biarlah Tuhan Yesus boleh melimpahkan berkat-Mu, mencurahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan, biarlah kami juga anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kerohanian kami, iman kami hari demi hari. Engkau boleh tolong kami semakin bertumbuh, semakin Kau dapati kami setia kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga menolong bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Kami rindu ada pemimpin-pemimpin yang baru nanti, yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, tolong anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala problem kehidupan kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang tidak terucap hari ini, Tuhan Yesus meniliknya dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.